فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Karena waktu yang sangat singkat, langsung saja nih. Jadi tadi udah diperkenalin sama Bang Nibras ya sebagai MC dan moderator. Oke. Kalau gitu saya akan membagikan sebuah PPT. Nah, sebelumnya dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Jadi dalam Al-Qur'an sendiri itu sudah dijelaskan fungsi Al-Qur'an. Yang pertama ada syifaa'un lima fis sudur, ada obat bagi hati. Yang kedua ada huda sebagai petunjuk. Wa rahmatul mu'minin. Jadi yang ketiga ada rahmatul mu'minin. Terus saya akan bagikan suatu file. Silahkan dicermati. Bentar masih loading. Oke, baik. Apakah sudah nampak? Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke, udah kelihatan ya. Nah, jadi di sini aku bakal nyampein terkait mulia dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita ketahui sendiri, bulan Ramadan sudah dekat. Nah, terus di sini kita pengen bareng-bareng nih mempersiapkan nanti kita di bulan Ramadan itu pengen produktif seperti apa yang sudah ada di poster yang sudah tersebar ya, produktif. Nah, dan ternyata kalau kita lihat hadis itu Rasulullah itu di bulan Ramadan, ketika Rasulullah di luar bulan Ramadan beliau itu sibuk untuk berdakwah, tapi di bulan Ramadan itu beliau mengkhususkan waktunya untuk Al-Quran. Bahkan beliau itu membuat suatu tenda tersendiri di dalam masjid untuk beliau berkholwat atau berinteraksi dengan Al-Quran seperti itu. Nah, kalau Rasulullah aja mengkhususkan waktu buat Al-Quran, padahal beliau itu memiliki amanah yang sangat berat. Beliau itu bertugas untuk berdakwah seperti itu. Apalagi kita nih sebagai umatnya beliau, kita harus mengikuti beliau juga nih. Nah, oke. Nah, kita mulai nih. Tadi kan judulnya mulia dengan Al-Quran di bulan Ramadan ya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan. Coba nih kita jawab, bisa jawab di chat situ ya, di kolom tulisan situ ya. Soal yang pertama, siapa Nabi yang paling mulia? Siapa? Nah, Rasulullah. jadi benar, Nabi yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya Nabi Muhammad itu kenapa beliau itu menjadi Nabi yang paling mulia? Kenapa? Karena kan turun kepada beliau. Beliau adalah Nabi, termasuk Nabi Ulul Azmi, di mana Ulul Azmi itu beberapa Nabi diantaranya itu diberikan kitab. Dan yang paling mulia adalah Rasulullah. Lalu, yang kedua, siapa malaikat yang paling mulia? Ada yang menjawab? Silahkan. Malaikat Jibril. Tuh, Fatin Muhammad. Benar. Nah, dan yang lain menjawab malaikat Jibril. Nah, itu kenapa malaikat Jibril itu menjadi mulia? Karena malaikat Jibril, beliau itu ditugaskan untuk membawa wahyu berupa Al-Quran kepada Rasulullah. Nah, terus selanjutnya, kota apa yang paling mulia? Oke, biar cepat langsung aku jawab ya. Kota yang paling mulia, Makkah dan Madinah, atau bisa disebut Haramain, Makkah dan Madinah. Itu kenapa? Kenapa
Karena Al-Quran sebelum hijrah turun di kota Mekah. Maka kota Mekah itu menjadi mulia. Lalu ketika Rasulullah berhijrah ke kota Madinah dan Al-Quran itu ikut turun ketika Rasulullah itu di Madinah, maka Madinah itu menjadi kota yang paling mulia. Itu. Nah, lalu selanjutnya, bulan apa yang paling mulia? Dan benar sekali, bulan Ramadan. Patin lagi, wah dapat hadiah itu nanti. Nah, bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi mulia? Karena tadi disebutkan oleh Babang Nibras nih dalam surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Lalu yang terakhir ada malam apa yang paling mulia? Malam Lailatul Qadar. Benar, Fatin lagi. Nah, mengapa? Nah, karena di malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan. Dalam surat Al-Qadar disebutkan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, lalu selanjutnya, siapakah golongan manusia yang paling mulia? Tadi kita lihat, ketika Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Ketika Al-Quran itu dibawa oleh Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Lalu ketika Al-Quran itu turun di kota Mekah dan Madinah, maka kota Mekah dan Madinah itu menjadi kota yang paling mulia. Dan ketika Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia, di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Itu. Lalu siapakah golongan manusia yang paling mulia nih? Nah, jawabannya ada di slide selanjutnya. Nah, dalam hadis disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, inilah kesempatan kita nih di bulan Ramadan menjadi sebaik-baik manusia. Kalau di hadis ini kan disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi terutama kondisi sekarang ini ya, teman-teman tidak banyak kegiatan di luar rumah. Jadi bisa dibilang kalau sebelum-sebelumnya di hari-hari yang normal, kita itu misal mau pergi kuliah, itu kita membutuhkan waktu untuk pergi ke kampusnya. Terus kita beli makan di luar, kita juga butuh waktu kegiatan lainnya yang sangat sibuk. Nah, dengan kondisi sekarang ini, sebenarnya Allah itu kasih kita kesempatan loh. Allah itu kasih kita kesempatan buat kita itu lebih produktif. Apalagi di bulan Ramadan nanti, jika kondisinya masih sama seperti ini, marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Marilah kita mendekatkan diri kepada Al-Quran seperti itu, agar kita menjadi orang yang disebutkan dalam hadis ini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah, banyak keutamaan Al-Quran, nggak cuma ini aja. Jadi, ada hadis lain disebutkan, sesungguhnya orang yang tidak ada sedikit Al-Quran dalam hatinya adalah seperti rumah yang kosong. Jadi, sepatutnya kita sebagai orang Muslim, itu Al-Quran itu menjadi suatu yang tidak terpisahkan oleh diri kita sehari-hari. Nah, terus lanjut ya. Oke, selanjutnya keberkahan dengan Al-Quran. Tadi kita udah tahu keutamaan Al-Quran, terus kita pengen tahu nih keberkahan Al-Quran. Yang pertama, perniagaan yang menguntungkan. Sesungguhnya, ini ayatnya dalam surat Fatir ya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, seperti itu. Jadi, artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang dianugerahkan kepada mereka yang diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi
ketika kita itu disibukkan oleh Al-Quran, kita di bulan Ramadan nanti kita tiap hari baca Al-Quran, itu tidak akan ada ruginya gitu. Walaupun teman-teman di sini mungkin ada yang masih tetap kuliah, masih tetap ada yang sudah bekerja seperti itu. Itu seharusnya kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Bahkan di sini kan perniagaan yang menguntungkan ya. Dan perniagaan yang menguntungkan itu perniagaan yang tidak ada ruginya. Jadi misal nih kita kerja. Kalau kita kerja itu tuh kita nggak tahu yang kita kerjakan itu nantinya itu dapat untung seberapa. Bahkan tiba-tiba ketika kita jualan, tiba-tiba ketika kita berangkat barangnya tumpah seperti itu, kita akan rugi. Tapi ketika kita berniaga dengan Allah, salah satunya dengan membaca Al-Quran, dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan selalu untung. Lalu yang kedua ada tolak ukur kebaikan. Jadi disebutkan hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu yang keempat ada pahala yang melimpah. Nah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, ini hadisnya seperti ini. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu pahala. Ya Allah, aku membaca alif lam mim ini, di dalam huruf alif ada kata alif. Kata alif sendiri pun ada huruf hamzah, lam sama fa. Itu ada 3 huruf. Belum huruf hamzahnya ada 4 huruf lagi dan seterusnya sampai tak terhingga. Jadi pahalanya bakal tak terhingga seperti itu. Terutama apalagi nih ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, pahalanya itu akan berlipat ganda lebih banyak lagi. Lalu yang terakhir ada Al-Quran sebagai syifa. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah Al-Quran itu adalah penunjuk dan penawar. Jadi selain yang keberkahan yang lain yang saya sebutkan 3 tadi, ada yang namanya Al-Quran itu ada sebagai syifa. Jadi ketika kita mungkin lagi galau, lagi sakit mungkin sakit medis dan medis ya. Jika sakit non medis, misal kita lagi galau, kita lagi sedih, itu kita baca Quran, insya Allah kita bakal kembali bahagia, kembali semangat. Terus ada penelitian juga bahwa Al-Quran itu bisa juga menjadi obat. Ketika kita sakit terus didengarkan Al-Quran, maka sel-sel dalam diri kita itu akan lebih cepat jadi imunitas kita itu bakal naik seperti itu. Nah, bahkan saya sendiri punya teman, beliau sekarang sudah koas sih, beliau juga lulusan UNS, dulu juga satu SMA dengan saya. Beliau itu membuat skripsi tentang dampak Al-Quran kepada diri seseorang, psikologi seseorang seperti itu. Nah, jadi ternyata Al-Quran itu sangat berdampak secara medis maupun non-medis sebagai syifa. Nah, bedanya syifa itu penyembuh ya, atau penawar. Beda dengan obat. Kalau obat itu belum tentu manjur, tapi kalau syifa itu sudah pasti manjur. Nah, selain itu masih banyak keberkahan lainnya yang mungkin aku sedikit cerita ya, keberkahan yang aku rasain nih sebagai ya doakan saja sebagai orang yang senantiasa insya Allah istiqomah dalam Al-Quran, sebagai penghafal Al-Quran. Jadi aku sendiri itu ngerasain bener-bener Al-Quran itu merubah hidup aku. Jadi aku sendiri itu ngerasa Al-Quran itu merubah hidupku. Mulai dari secara kepribadian. Dulu itu aku orangnya itu nggak pedulian sama orang lain. Dulu itu aku orangnya pendiam, terus nggak suka peduli sama orang lain seperti itu. Tapi semenjak aku itu mulai mengenal Al-Quran, itu tuh perubahan-perubahan dalam diri itu terasa gitu loh. Terus belum lagi keajaiban-keajaiban yang terjadi. Nah, kalau tadi udah disampaikan ya sama Bang Nibras, kalau alhamdulillah, jadi sempat beberapa bulan yang lalu, jadi saya dengan beberapa teman itu sama Allah diberi kesempatan untuk mengikuti lomba di Jepang. Dan benar-benar aku itu nggak nyangka bakal ke Jepang
dan bahkan dalam planning hidup itu nggak ada. Maksudnya lomba yang sampai ke luar negeri itu nggak ada. Jadi mungkin ada planning, aku pengen ikut lomba nasional lah, tapi itu pun belum ketika tahun itu. Jadi dalam plan hidupku itu aku pengen ikut lomba nasional itu ketika semester 4 atau 5. Sedangkan Allah itu justru apa ya? Mengabulkan doa yang tidak aku doakan. Tahu nggak maksudnya? Nah, kayak gitulah. Nah, dan ternyata itu ada hadisnya loh. Itu ada hadisnya ternyata. Jadi bunyi hadisnya itu seperti ini. Yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, tapi ini bukan ayat ya, ini adalah sebuah hadis qudsi. Man syaghalahul Qur'an an dzikri, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an daripada berzikir kepadaku, an dzikri wa mas'alati, jadi dia itu disibukkan Al-Qur'an daripada dia itu berdoa ataupun mengingat Allah. Itu a'taituhu afdhala ma'atis sa'ilin. Jadi Allah itu memberi lebih daripada orang yang meminta, lebih daripada orang yang berdoa. Jika ada orang yang berdoa, ya Allah, berikanlah aku misal UTS nih, berikanlah aku nilai yang bagus ya Allah. Tapi itu ketika orang itu lebih mementingkan Al-Quran, mungkin dia nggak sempat berdoa seperti itu, tapi dia kesehariannya itu sibuk dengan Al-Quran, itu Allah itu udah ngabulin keinginannya yang belum didoakan atau bahkan tidak diinginkan sama sekali. Jadi aku ngerasa aku tuh benar-benar belum pengen gitu loh sampai lomba ke luar negeri. Bahkan alhamdulillah kemarin tuh mendapat medali seperti itulah. Itu sama sekali belum aku pikirkan sebelumnya. Jadi Allah itu memberi apa yang lebih daripada apa yang aku inginkan seperti itu. Nah itu tadi, jadi benar-benar luar biasa lah. Baru ketika aku berniat untuk ikut lomba itu, baru aku berdoa. Jadi sebelumnya benar-benar nggak berdoa, tapi baru ketika udah daftar, udah submit seperti itu, baru berdoa. Dan alhamdulillah dapat berangkat dan kembali dengan membawa medali. Nah, itu keberkahan yang aku rasain, dan masih banyak keajaiban-keajaiban lain. Dan di sini tadi lihat aku lihat partisipannya sebenarnya banyak banget sih. Teman-teman yang udah hafal Quran seperti itu. Oke. Lanjut ya. Nah, terus gimana nih? Biar kita itu mendapatkan keberkahan-keberkahan Al-Quran, kita dapat mulia dengan Al-Quran. Jadi caranya itu adalah kita menjadi ahlul Quran. Nah, dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabatnya bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakannya. Jadi ahlul Quran. Nah, terus di hadis ini kan berarti Allah itu memiliki keluarga dan orang-orang yang dikhususkan, yaitu orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Oke, cepat saja karena waktunya sudah mepet. Nah, gimana nih cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Nah, interaksi dengan Al-Quran itu ada 3 macam. Jadi ada membaca, memahami, dan menghafal. Membaca. Nah, tadi dalam hadis disebutkan, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi, dalam hadis disebutkan seperti itu, bacalah Quran, sungguhnya ia akan menjadi syafaat di hari kiamat. Jadi dengan membaca kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran, dan berarti ketika kita mendapatkan syafaat Al-Quran, insya Allah kita itu sudah termasuk dalam ahlul Quran. Terus bahkan ketika kita itu membaca, jadi teman-teman mungkin ada yang sudah lancar membacanya, itu baginya akan dibersamai malaikat al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Sedangkan orang yang itu pahalanya menjadi 2 kali lipat daripada orang yang lancar. Tapi orang yang lancar memiliki keutamaan yang lebih besar. Namun pahala yang didapatkan itu lebih banyak orang yang belum lancar. Jadi pahalanya itu ada 2, pahala karena dia itu membaca, yang 2 pahala karena dia itu bersungguh-sungguh walaupun
masih terbata-bata. Nah, yang kedua ada memahami atau mentadaburi. Nah, dalam Quran disebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Jadi Al-Quran itu diturunkan, tujuan utama Al-Quran itu kan sebagai budaya. Jadi sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, terus apa fungsi Quran kalau kita tidak memahami Al-Quran? Nah, dengan memahami Al-Quran itu berarti kita sudah termasuk sebagai orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam hadis disebutkan juga dalam hadis disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, jika ada suatu umat mereka itu berkumpul di masjid Allah, yasluna kitaballah, mereka itu mengkaji Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka itu saling berdiskusi di antara satu sama lain, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali pada mereka itu akan diturunkan sakinah atau ketenangan. Illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan bagi mereka itu rahmah. Tahaffathumul malaikah, dan di sekeliling mereka akan diliputi oleh malaikat-malaikat yang selalu mendoakan, meminta ampun kepada orang-orang yang di sana. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah itu akan menyebut namanya satu persatu kepada malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah. Dan ketika malaikat itu mendengarnya, malaikat itu akan memintakan kepada Allah itu ampunan. Dan ketika malaikat itu sudah berdoa, itu pasti sama Allah akan dijabahi. Itu. Terus yang ketiga ada menghafal. Nah, ini adalah bisa dibilang tingkatan tertinggi dalam interaksi dalam Al-Quran, dengan Al-Quran. Nah, jadi dalam hadis disebutkan, ini nanti di akhirat nanti, yaqulu li hafidil Quran, akan dikatakan kepada orang yang hafal Quran, ikra wartaki, bacalah dan naiklah. Fa inna manzilataka, jadi ikra wartaki warattil, dan membacalah dengan tartil, kama turattil fid dunya, jadi seperti ketika kami itu membaca Al-Quran dengan tartil di dunia, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Jadi kedudukanmu di surga itu setingkat dengan hafalan Al-Quran yang kamu punya. Jadi sangat mulialah. Jadi Al-Quran itu sebagai tolak ukur kita di surga nanti itu seperti apa. Jadi misal yang hafal 1 juz, yaitu dapat VIP, dapat 2 juz VVIP. Terus gimana yang dapat 30 juz ya? Berarti fee-nya itu ada 30 IP gitu kan. Nah, terus ada lagi nih, hadis lain disebutkan di akhirat nanti itu orang yang menghafal Quran akan dipakaikan mahkota kebanggaan dan juga jubah. Nah, selain orang yang menghafal Quran itu mendapatkan mahkota yang lebih terang daripada cahaya matahari, orang tua dari penghafal Al-Quran itu juga mendapatkan kemuliaan. Jadi orang tuanya juga dipakaikan mahkota kemuliaan, di mana mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari. Nah, misal nih, ya kayak gitu caranya kan orang tua itu bakal bangga ya. Dan itu benar-benar hadiah terbesar bagi orang tua. Nah, jadi ini ada sedikit kisah nih dari aku nih. Jadi kan alhamdulillah aku udah nyelesain itu ya, hafalan Al-Quran. Dan dulu nih ketika aku selesai nih, aku itu ditawarin sama orang tua aku nih, Mas, kamu udah selesai, kalau udah selesai 30 juz, tak kasih hadiah apa, gitu, kayak gitu. Tapi aku sendiri itu bingung, loh, kok malah dikasih hadiah ya? Padahal kan aku itu menghafalkan Al-Quran, itu kan sebagai hadiah untuk orang tuaku. Tapi kenapa orang tuaku malah minta, menawarkan hadiah? Jadi aku, nolak gitu, aku nggak mau. Aku juga bingung mau dikasih hadiah apa, karena benar-benar aku itu menghafal Al-Quran itu sebagai hadiahku kepada orang tuaku, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa nih memulai untuk menghafalkan Al-Quran sebagai hadiah terbaik bagi orang-orang tua kita, kayak gitu. Oke, cepat saja karena waktunya sudah sangat mepet ya. Nah, karena sebentar lagi bulan Ramadan nih, ada promo Ramadan.
Dan promo ini nggak ada syaratnya. Ya syaratnya cuma kita berdoa saja kepada Allah semoga kita dihidupkan sampai Ramadan tiba. Nah, promo Ramadan itu apa? Pahala di bulan Ramadan itu kan dilipat gandakan sangat banyak ya. Kita membaca Al-Quran, udah pahalanya tadi ada 1 huruf dipahalai 10, belum lagi dilipat gandakan menjadi sangat banyak. Terus apalagi di bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan lagi. Nah, makanya di sini marilah kita pasang target mulai dari sekarang. Misal aku pengen dalam 1 bulan Ramadan itu khatam 1 kali. Berarti kita dalam sehari itu harus 1 juz ya. Nah, kita sehari harus membaca 1 juz. Ketika kita pengen khatam 2 hari, berarti kita dua kali dalam 1 bulan. Berarti kita harus membaca Al-Quran itu dalam sehari 2 juz seperti itu. Dan seterusnya, misal kita pengen 5 juz, berarti 5 juz. Pengen 5 kali khatam dalam sebulan, maka kita sehari itu juga membaca 5 juz kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi cara ngitungnya gampang banget. Kalau kita pengen khatam sekian, maka dalam sekian kali, maka dalam 1 hari itu membaca sekian juz. Tuh. Nah, mungkin itu aja. Tapi sebelum diakhiri mungkin aku ada 1 tips nih, gimana biar kita itu bisa dekat sama Quran ketika di bulan Ramadan. Yang pertama ada niat, perkuat niat. Niat ini paling penting. Terus yang kedua ada mengetahui keutamaan Al-Quran. Dan kita tadi udah ketahui ya, kita udah bahas bareng-bareng keutamaan Al-Quran itu seperti apa, harus cara berinteraksinya seperti apa. Nah, terus yang ketiga ada meluangkan waktu untuk Al-Quran. Jadi bukan kita mengisi waktu luang dengan Al-Quran, tapi kita meluangkan waktu untuk Al-Quran. Beda ya, kalau mengisi waktu luang untuk Al-Quran itu, misal kita kita lagi nunggu kelas kuliah mulai nih, kita kan ada waktu luang, bisa baca Al-Quran. Nah, beda lagi kalau kita meluangkan waktu untuk Al-Quran. Kalau kita meluangkan waktu, berarti kita mencari waktu khusus. Misal, pokoknya aku habis sholat harus membaca 1 juz. Kalau enggak, jangan pergi dari masjid dulu atau dari tempat kita sholat. Nah, itu salah satu cara meluangkan Al-Quran. Terus yang keempat ada cari teman ya, cari teman sebagai penyemangat. Dia itu sebagai rival. Jadi rival itu saingan gitu loh. Kita cari teman yang bisa buat saingan. Misal aku jadikan Bang Riblas ini sebagai rival nih. Jadi tiap hari ngingetin, kamu udah berapa juz bacanya? 5 juz. Terus si Bang Riblas ternyata udah 10 juz. Wah, kan kita itu jadi merasa tertantang. Wah, Niblas aja udah 10 juz nih. Ya udah aku harus cepet-cepetan, nggak mau kalah sama Niblas gitu. Terus yang kelima ada biar nggak bosen. Nah, biar nggak bosen tuh nggak apa-apa kita istirahat kayak gitu. Jadi nggak melulu kita benar-benar baca Quran terus 24 jam. Tapi kalau kita misal istirahat itu boleh banget buat ngisi tenaga biar kita itu bisa melanjutkan ibadah lagi. Nah, kayak gitu. Mungkin cukup sekian ya karena waktunya sepertinya sudah habis. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bang Tema, luar biasa, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar, ya asik. Oke, jadi teman-teman tadi Masya Allah ya sudah dijelaskan gitu apa saja keutamaannya, bahkan Tema juga sudah menjadi testimoni asli gitu ya sebagai penghafal Al-Quran. Dan ini mungkin yang disukai sama cewek-cewek gitu kan, ada promo ya di bulan Ramadan itu ada promo loh guys, ada diskon, ada promo ya. Promonya apa? Ini pahala ini lagi digeber-geber nih ya, lagi disebar sama Allah itu ke seluruh dunia. Jadi kita harus semangat nih bulan Ramadan. Mungkin ini sesi pertama, saya buka dulu pertanyaan untuk 3 penanya pertama ya di sesi pertanyaan pertama ini. Silakan yang ingin bertanya kepada Bang Tema langsung aja tuliskan di kolom komentar. Untuk 3 penanya pertama dulu nih. Oke, udah ada yang bertanya dari Salma Harapan. Silakan yang mau bertanya. Ya, jadi Assalamualaikum, Kak. Ada titipan pertanyaan. Ini Tema bisa dengar suara saya ya? Tema? Ya, dengar. Oke, siap. Ya udah. Oke, sambil disimak juga ini.
Jadi kalau dalam pertanyaannya gini nih, kalau dalam fase menghafal Quran nih kan tujuannya biar cepat selesai. Jadi hafalan yang baru disetor nggak sempet dimurojaah, sedangkan 30 juz kan belum tentu bisa selesai dalam 1 bulan atau 2 bulan. Jadi lebih baik lanjut nambah dulu atau murojaah dulu. Nah menarik nih tema, silakan disiapkan dulu jawabannya. Terus ini ada pertanyaan kedua dari Atta Mumtaza. Ya, pertanyaannya, tips agar bisa fokus ngafalin Quran itu gimana sih Kak? Ini ngafal tapi nggak masuk-masuk. Gimana ya caranya gitu? Oke, pertanyaan kedua dari Atta Mumtaza. Dan pertanyaan ketiga, Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Bagaimana mengatasi malas? Bagaimana mengatasi malas ketika membaca, menghafal ataupun mentadaburi Al-Quran? Nah, mungkin bisa dijawab dulu dari pertanyaan pertama, Bang Tema. Jadi pertanyaan pertama ini, apa yang harus didahulukan ya? Lanjut dulu atau kita murojaah sampai hafalan yang kita punya itu benar-benar terikat kuat ya di hati kita, di otak kita, baru kita nambah atau nambah terus aja dulu. Pokoknya selesaiin dulu targetnya 30 juz baru murojaah. Itu gimana tuh? Oke. Ora wingi pomoto. Iya namanya ya. Nggak manggungkah anu. Iya. Aku lah kepak ih. Lah aku tak ingat. Halo. Kalau yang lain mau di-mute dulu ya, yang lain ya. Ini. Oke, aku jawab. Nah, jadi aku sangat merekomendasikan buat dilancarin dulu, baru lanjut ke juz selanjutnya. Karena apa ya? Ketika kita itu udah kita lanjut terus nih, itu tuh beban hafalan kita yang belum lancar itu semakin banyak. Sedangkan ketika kita itu misal udah ngafalin 1 juz, nah kita lancarin dulu 1 juz ketika benar-benar udah lancar, baru lanjut juz selanjutnya. Jadi jangan, kalau menurutku itu jangan buru-buru cepat khatam. Jadi apa ya? Karena kalau cepat-cepat khatam, emang kalau udah khatam mau ngapain gitu loh? Kan sama aja. Nanti kalau udah khatam ya murojaah. Bahkan murojaahnya itu lebih sulit daripada kita itu ketika murojaah kita hafalan udah selesai, tapi udah lancar, itu murojaah lebih gampang. Bahkan dari saya sendiri dan bahkan dari teman-teman itu ngerasa juga kalau apa ya, murojaah itu lebih sulit daripada ngafalin. Jadi tips saya sih ya tetap dilancarin dulu sedikit-sedikit kita menambah, terus kita murojaah, sama kita lanjutin hafalan kita sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi ada porsinya lah, kita buat porsi sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk Salma Harapan. Yang kedua nih, dari Atta Mumtaza, gimana tipsnya biar fokus ngafal? Wah, dari siapa? Atta Mumtaza ya? Iya. Oh, ini adik saya ternyata. Oke. Gitu ya. Oke. Ya. Oke, Atta. Jadi tips biar ngafalinnya cepat masuk ya. Nah, kalau tips dari aku nih, aku sendiri itu kalau ngafalin itu harus dua kali. Jadi nggak bisa sekali duduk langsung hafal. Kalau aku dulu ketika aku ngafalin, aku itu dulu biasa ngafalin malam. Misal aku target besok aku setoran 3 halaman. Berarti malam itu aku ngafalin 3 halaman nih. Tapi nggak mesti aku harus lancar 3 halaman ini, tapi minimal ketika aku tutup Al-Qur'annya aku bisa baca, terus lupa dikit buka, terus lanjut lagi sampai 3 halaman bisa. Baru setelah itu aku tidur malam. Baru ketika aku bangun, mungkin bisa yang bangunnya pagi, bisa sebelum subuh itu lebih baik, atau setelah subuh baru kita ngafal lagi. Dan ketika apa ya, kita ngafal lagi itu jadi lancar gitu loh, jadi gampang. Mungkin teman-teman pernah nih, misal lagi nonton film, terus ketiduran, atau mungkin teman-teman lagi baca buku, terus ketiduran, itu
apa yang ada di film itu bakal ikut ke dalam mimpi. Terus apa yang kita baca, misal kita lagi baca novel, itu ketika kita ketiduran, itu kayak ngerasa kita itu ngelanjutin baca novel tapi dalam keadaan tidur. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Aku sendiri pernah ngerasain kayak gitu sih. Nah, itu sama seperti Al-Quran. Ketika kita itu baca Al-Quran sebelum tidur, kita ngafalin sebelum tidur. Terus ketika kita tidur itu secara tidak langsung, memori terakhir itu kan kita baca Quran itu tetap terputar dalam otak walaupun kita tidak sadar. Nah, ketika kita bangun itu kita itu baca sekali, 2 kali itu tiba-tiba langsung lancar. Itu tips dari aku kayak gitu sih. Masya Allah, ini menarik ya, menarik. Tapi kalau untuk cara menghafal sih sebenarnya itu ya, Tem ya, relatif ya. Semua orang pasti punya tipikalnya masing-masing gitu ya. Oh, berarti Ya, kalau metode ya? Metode. Ya, oke, metode tuh mungkin bisa dibagi tuh, gimana metode? Kalau metode saya menghafal, kan aku dulu ngafal dari juz 29, juz 30, juz 29, baru juz 1, 1, 2, 3, sampai 30 ya. Nah, dulu ketika aku ngafalin Al-Quran awal-awal itu, aku sehari itu 3 baris. Sehari itu 3 baris. Ya metodenya sama kayak tadi sih. Sebelum tidur aku ngafalin walaupun nggak lancar. Baru habis tidur, setelah bangun tidur aku lancarin. Nah tapi untuk metodenya itu, misal nih dalam 3 baris itu ada 5 ayat. Aku baca 1 ayat sampai misal 10 atau 20 kali. Diulang-ulang sampai ketika aku tutup Al-Qurannya, itu tuh hafal sendiri. Jadi aku nggak ngafalin dibayangin gitu, tapi aku ngulang-ulang sampai hafal sendiri. Jadi dibaca gini, dibaca, terus agak ditutup dikit, terus dibaca, diulang-ulang sampai 20, terus nanti dilanjut kayak selanjutnya, sampai 5 ayat, baru aku sambungin satu-satu. Kayak gitu, diulang terus. Jadi, aku sendiri itu tipikal orang yang menghafalnya itu diulang-ulang. Jadi bukan dipikir, bukan di apa ya, istilahnya, bukan dihafal lewat otak gitu ya, tapi kayak diulang-ulang tapi hafal sendiri. Kayak teman-teman misal apa ya, menghafal, teman-teman ngafalin suatu lah, mungkin metodenya beda-beda ya. Cek. Oke, mungkin beda-beda. Ada yang modelnya itu dia itu menghafalnya dengan membaca, ada juga yang menghafalnya itu dengan mendengarkan. Jadi ada simai, ada kiroah, jadi beda-beda. Mungkin teman-teman sendiri itu bisa lah cari metode, banyak metode bisa cari-cari dan dicoba. Terus ketika teman-teman udah cocok, nah berarti teman-teman metodenya di situ. Jadi tiap orang itu beda-beda. Terus tapi kebanyakan orang itu ketika dia mendengar itu bakal ingat sendiri. Misal teman-teman di sini ada yang ingat gak dulu proses teman-teman ngafalin surat Al-Fatihah? Pernah ingat gak? Mesti teman-teman nggak pernah ingat. Maksudnya teman-teman tuh nggak pernah menghafalkan Al-Fatihah gitu loh. Tapi teman-teman sejak kecil itu ke masjid ikut salat jamaah, imamnya baca Al-Fatihah, kita hafal sendiri, itu otomatis. Itu salah satu metode menghafal yang benar-benar efektif dan gak gampang hilang itu dengan cara mendengarkan. Itu sangat efektif daripada membaca, walaupun waktunya itu lebih lama daripada membaca, tapi hafalan itu lebih lengket. Oke, jadi seperti itu ya. Atta Mumtaza, ini ternyata adiknya Tema ya, Bang Tema ini adiknya Atta Mumtaza. Oke. Kakaknya Atta Mumtaza. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Jadi mohon maaf teman-teman yang pertanyaannya belum bisa terjawab, nanti insya Allah akan saya forward ke Bang Temanya, terus nanti insya Allah dijawabnya melalui grup aja ya. Karena takutnya tidak cukup waktunya gitu. Kita harus maksimalkan waktu. Kemudian ini terakhir dari Umer Atia. Assalamualaikum Kak, bagaimana mengatasi malas ketika membaca, menghafal, atau mentadaburi Al-Quran? Silakan dijawab Tema. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatasi malas ya. Mengatasi malas ketika kita menghafalkan Al-Quran. Jadi ketika kita malas menghafalkan Al-Quran, kita itu ya harus istirahat. Jadi ketika kita udah malas, dan kita paksailah. Kalau kita paksain itu justru kita itu istilahnya itu bisa jadi membuang waktu, karena mungkin kita
bisa cari agenda lain yang lebih bermanfaat. Misal istirahat, ketika kita istirahat, terus kita bangun kan bisa lanjut ngafalin lagi kayak gitu, atau berinteraksi dengan Al-Quran lagi. Terus kalau aku sendiri itu, misal apa ya, aku lagi malas ngafal Al-Quran dulu ketika aku di pondok ya, itu aku sama teman-teman itu makan. Jadi keluar terus kita makan bareng kayak gitu. Itu benar-benar apa ya? Kalau menurutku itu sih, aku sendiri kalau misal lagi capek ngafalin atau murojaah kayak gitu, aku bakal istirahat buat makan atau bisa juga buat tidur. Yang penting kita cari apa ya? Cari kegiatan lain yang masih apa ya? Bermanfaat atau minimal mubah. Jadi jangan misal kita udah apa ya? Kita udah capek tapi kita malah cari kegiatan yang maksiat gitu. Jadi jangan. Terus bisa juga dengan kita itu misal lagi futur nih. Kalau tadi kan kalau malas itu kan berarti kan kita bukan malas ya, Kak, capek gitu kan berarti emang fisik kita ya. Tapi kalau malas atau futur itu ada cara lain. Misal kita kembali apa ya, membaca keutamaan Al-Quran. Jadi kita mencari sesuatu hal yang membuat semangat kita itu kembali. Itu ketika futur. Oke, jadi seperti itu ya. Semoga terjawab pada Umair Atiyah. Dan tema mungkin untuk menutup sesi pertama ini, boleh dong diberikan closing statement-nya supaya teman-teman semakin semangat nih menjalani bulan Ramadan. Oke, closing statement dari saya ya. Ini kalimat yang benar-benar terpatri dalam diri saya yang buat semangat. Ini sebenarnya dari Ustadz saya ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Jadilah ahlul Quran. Ahlullah wa khassatuh. Jadilah keluarga Al-Quran, keluarga Allah dan orang-orang yang dikhususkannya. Jika seorang ayah itu tidak akan menelantarkan keluarganya, maka Allah pun tidak akan menelantarkan keluarganya di dunia bahkan di akhirat. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya ini. Wah, saya jadi speechless ini. Insya Allah lebih semangat lagi lah. Ini harus banyak yang diperbaiki nih juga ke teman-teman juga. Masya Allah ya, luar biasa. Terima kasih untuk tema atas ilmunya malam ini. Kita benar-benar dapat itu ya, wawasan baru teman-teman, dan dari berbagai sudut pandang. Ternyata keutamaan Quran itu enggak cuma itu aja. Kayak tadi syifa itu kita jadi tahu bedanya syifa sama obat itu seperti apa ya. Syifa itu benar-benar sudah manjur pasti, dengan Al-Quran itu manjur mengobati, sedangkan obat itu berbeda. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan seperti tadi yang diceritakan sama tema, bisa ke Jepang, Masya Allah. Itu padahal ketidakmungkinan yang tidak disemogakan ya. Gitu ya. Nah, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih untuk tema. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya, sama tema teman-teman juga. Nah, nanti mungkin beberapa pertanyaan teman-teman tadi yang belum sempat terjawab karena mengingat waktu yang semakin malam ini ya. Nah, nanti akan dijawab melalui grup saja. Nanti silakan tema mungkin boleh dibuatkan jawaban-jawaban singkat atau nanti dirangkum seperti apa enaknya untuk tema. Nanti akan panitia bantu untuk memberikan ke grupnya juga gitu. Oke. Terima kasih tema. Silahkan bisa kembali ke aktivitasnya. Dan teman-teman, selanjutnya kita langsung aja nih untuk mempersingkat waktu ya. Kita ke pembicara kedua. Ke pembicara kedua ini Mbak Rifda Ismail ya. Wah, luar biasa ini. Mbak Rifda sudah bisa masuk, Mbak? Masuk ya. Oke, tapi sebelumnya kita berkenalan dulu nih sama Mbak Rifda ya. Harus kenalan dulu sebelum masuk ke pembicaraan nih, biar kita seru gitu ya. Tentang apa gitu, kita tunggu-tunggu tentang apa yang akan disampaikan oleh Mbak Rifda ini. Jadi nama beliau ini adalah Izzatur Rifda Ismail LC. Wah, ini ada gelar LC-nya, ini lulusan Kairo ya Mbak ya? Masya Allah ini ya. Bukan lulusan ya.
Lulusan Lipia, oke. Nah, beliau ini seorang motivator, juga seorang penulis ya. Nah, ini aku sedikit kasih gambaran aja. Beliau ini udah punya pengalaman kerja ya sebagai guru tahsin dan tahfidz juga, guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab. Wah, luar biasa. Jadi beliau ini bisa berbagai bahasa ini. Bahasa Jepang bisa, Mbak? Oh, belum ya? Ya, betul ya, Mas. Oh, sekarang mama lembah kombang dong. Oke. Apa ya? Nah, ya bisa, nggak apa-apa. Oke. Nah, beliau ini juga merupakan staf Adara Relief Internasional bidang konten dan penghimpunan. Jadi kalau teman-teman tahu, Adara Relief ini adalah salah satu komunitas peduli Palestina terbesar di Indonesia, salah satunya ya. Dan Aspal itu merupakan anak dari Adara Relief gitu ya, teman-teman. Kira-kira gambarannya seperti itu sih. Beliau ini juga pernah di organisasi, banyak sekali ya. Pernah menjadi Korwat LDK Al-Fatih, kemudian anggota Komisi CFC LDK Jabodetabek, Sekjen, Sekretaris Jenderal. Ya benar ya, Nafa Quranic Center. Kemudian pernah menjadi pembina Quran Al-Wafi, founder Kui Murojaah. Ya, yuk Kui kita Murojaah yuk. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit tuh Mbak tentang Kui Murojaah tuh programnya gimana. Nah, beliau ini pendidikan formalnya lulusan S1 Syariah Lipia ya, jurusan Syariah. Kemudian juga pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti pelatihan speaking and grammar di Pare ya, Kampung Inggris, mengikuti pelatihan terjemah juga, terjemah bahasa Arab, bahasa Inggris ya, tahsin dan tahfidz di Lembaga Quran Al-Usmani. Nah, karya-karya beliau ini juga menarik ya. Yang pertama, beliau ini penulis buku Surat untuk Lelaki Hujan. Wah, ini menarik. Terus ada lagi bergabung dalam 4 antologi atau karya sastra. Ya, jadi dalam 4 karya sastra, Merindu Hujan, Surat Cinta untuk Al-Quran, Layaknya Keluarga, dan Berkarya Bersama. Wah, ini menarik banget ya. Udah jurusannya syariah, fokusnya di bidang Quran juga, pengajar juga, tahsin dan tahfidz, bisa bahasa Inggris, bahasa Arab pula. Nah, ini juga pembicara yang super nih yang kedua ya. Ya, langsung aja daripada berlama-lama kita sambut, ini dia. Mbak Rifda Ismail. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, teman-teman sekalian, wa'arif nafsi, ana Izzatur Rifda Ismail, kuntu thalibati Mahad Lipia Jakarta. Perkenalkan, saya adalah Rifda Ismail, Izzatur Rifda Ismail, dan juga teman-teman kalian, dan alhamdulillah pada malam ini Allah berikan kesempatan bisa bergabung dengan teman-teman buat sharing dan juga menjalin silaturahmi. Baiklah, insya Allah sesi kali ini karena sudah menuju malam, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk sharing bersama-sama ya. Dan insya Allah saya akan melanjutkan tadi yang disampaikan oleh judulnya tema ya, atau tema terkait Al-Quran di bulan Ramadan. Oke nih ya, jadi saya pengen menggunakan istilah Gus di Ramadan. Pernah dengar istilah mood buster ya? Mood buster itu istilahnya sesuatu hal yang membuat mood kita itu menjadi tinggi, semangat, dan bergairah. Nah, jadi memang kali ini saya pengen mengajak teman-teman semuanya, bagaimana Ramadan kali ini kita penuh energi, penuh semangat, dan juga penuh kreativitas. Makanya saya menggunakan istilah ini, Gus di Ramadan, di Quran Time. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit, menambah sedikit kesimpulan buat Ramadan kali ini. Ini banyak banget hadis terkait Ramadan, dan saya ambil man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi, siapa yang menjadikan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, ketelitian, maka akan diampuni dosa-dosanya. Pertama, syarat bagaimana kita bisa menempuh Ramadan adalah beriman, dengan keimanan. Kita tidak bisa hanya menjadikan Ramadan itu sebagai schedule biasa gitu ya, rutinitas
tahunan. Kalau misalnya Ramadan ya udah datang kita masuk terus puasa, sholat, tarawih dan tahajud itu tuh berarti cuma rutinity. Nah, tapi kalau bagi orang-orang yang siap sedia ketika dia menghadapi Ramadan telah siap keimanannya, jiwanya, kemudian dia juga ihtisab. Ihtisab ini diartikan dalam beberapa kata, di antaranya adalah ketelitian, penuh kehati-hatian, sehingga dia masuk Ramadan itu tidak hanya masuk tanpa persiapan, tetapi juga penuh bekal yang luar biasa. Kedua, ihtisaban ini adalah penuh pengira-kiraan. Jadi tuh dia mengira-kira, kira-kira amalku diterima nggak ya? Kira-kira tarawihku diterima nggak ya? Sehingga dia terus berprasangka dan dia itu merasa amal dia masih belum sempurna, wudunya masih ada banyak kurang rukunnya misalnya, dan dia terus memperbaiki amalannya. Nah, ketika dia berhasil melakukan tadi dengan iman dan ihtisaban, maka dia bisa mencapai pada derajat takwa, menjadi hamba yang bertakwa tadi. La'allakum tattaqun. Nah, di sini saya juga menggunakan istilah ma'ahlal yaum wasyahr bil Quran. Sungguh indah dan nikmat dan sungguh manisnya bagaimana suatu hari dan bulan dihabiskan dengan Al-Quran. Di sini kita mesti menampilkan sebuah image dan juga pemahaman bahwasanya hari bersama Al-Quran itu manis, indah, dan menyenangkan. Dengan begitu kita tahu bahwasanya our day with Al-Quran is happy gitu ya. Itu bahagia. Everything about Al-Quran is a happiness gitu. Semua berhubungan sama Al-Quran itu membahagiakan. Nah, dan asal kita tahu, Ramadan seperti hadiah yang Allah siapkan. Para sahabat dan ulama berdebar-debar menunggunya. Jadi ini ada sebuah kisah, ada namanya kisah dua orang sahabat. Yang pertama kita anggap namanya A, yang kedua kita anggap namanya B. Jadi yang si A ini, beliau syahid pada satu perang. Tahun berikutnya, si B yang syahid pada perang juga. Di sini perangnya nggak disebutkan. Kemudian sahabat yang lain bermimpi. Dia melihat posisi si B ini lebih tinggi dibanding posisi A ketika di surga. Itu kayak Allah kasih gambaran. Besoknya dia bertanya pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bukankah si A yang lebih dahulu meninggal dan syahid? Kenapa malah si B yang lebih tinggi derajatnya dibanding si A?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Iya, kenapa? Karena si B telah mendapatkan Ramadan 1 tahun." Jadi kita bisa memahami dan paham bahwasanya Ramadan kali ini itu bisa meninggikan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari segi pahala, segi ketakwaan, dan juga segi keimanan. Sehingga kita tuh menyadari bahwasanya this is not only about Ramadan, about fasting, but also about our future gitu ya. Bagaimana kita melihat bahwasanya Ramadan ini bukan hanya rutinitas ibadah, melainkan juga sebuah momen penting menaikkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya memberikan sebuah gambaran dan sebuah teladan kita. Kita melihat bahwasanya Palestina adalah sebuah role model kita dalam berquran gitu ya, dalam bermuamalah sama Al-Quran. Maka mari kita berkaca dari semangat mereka. Sebelumnya kita tahu bahwasanya dahulu Palestina itu mudah diduduki karena penyebabnya adalah mereka meninggalkan Al-Quran. Jadi kata sebuah syekh gitu ya, syekh Palestina asli yang saya ikuti mukhayamnya, beliau mengatakan bahkan pada saat itu jumlah penghafal Quran itu bisa dihitung jari. Nah, kemudian sampai Syekh Ahmad Yasin, kalau teman-teman pernah mendengar ceritanya, beliau memikirkan bahwasanya kita perlu kekuatan sebuah sumber energi yang bagaimana membangkitkan jiwa-jiwa orang-orang Palestina supaya bisa melawan Zionis gitu ya, Yahudi yang menjajah mereka, dan itu adalah Al-Quran. Nah, sekarang ya yang kita tahu bahwasanya sekarang itu kita lagi Allah kasih ujian wabah ini, dan teman-teman bisa lihat bagaimana pasien COVID di sana di Palestina, mereka itu menyembuhkan diri dengan Al-Quran. Bukan yang pas. Itu lagi kan. Oh ini saya sebutkan dulu ya. Kondisi mereka sekarang di sana seperti ini.
تجمع 300 طرف غذائية لمساعدة الأسر الفقيرة قبل أن يسبقها الاحتلال خاصة على اكتشاف حالات Oh, jadi mereka itu menghadapi kondisi mereka membantu keluarga miskin yang terdampak corona, akan tetapi justru malah dihambat sama pihak Israel. وضرب معدات التي استخدموها لتعقيد قريتهم. الاحتلال يسعى إلى تفكيك لجان القدس التي تشكلت بشكل طارئ ويشن خطة إغلاقات للمحال التجارية ويفرض غرامات مالية تتجاوز 5,000 شيكل كما تتعرض قرية صربائر لعزل عن محيطها في ضد استمرار بموجة الفصل العنصري وقام الاحتلال بهدم عشرات المنازل فيها وإخطار منازل أخرى. القدس تنزف. Nah, ini kondisi sekarang ya. Gimana kalau ternyata kita di sini bisa share bantuan kepada orang-orang Indonesia yang sedang terdampak COVID, sedangkan di Palestina mereka sudah berusaha mengumpulkan bantuan, akan tetapi justru malah dihambat sama pihak Israel, tentara Zionis, sehingga itu diambil sama mereka. Kita juga tahu bahwasanya Israel juga banyak yang terdampak COVID. Nah, bayangkan bagaimana luka hati rakyat Gaza, terutama yang mereka sudah di lockdown. Mungkin teman-teman sudah dapat ya ceritanya pada koas yang pertama, dan mereka kesusahan mendapatkan bahan makanan. Nah, sekarang ketika di sini kita bisa via GoFood online, ternyata di sana mereka kesusahan mendapatkan bala bantuan. Nah, ini ya video terkait pasien COVID yang mereka itu menyambungkan diri dengan Al-Quran. Ini ke sini. Oh ya. Nah, ya. Dan ternyata berita terbarunya adalah pasien yang tadi terkena COVID, mereka berhasil sembuh. Nah, di antaranya tadi adalah karena Al-Quran ya, mereka dengan Al-Quran itu menguatkan mental mereka, sehingga membuat mereka itu mendapatkan keteguhan hati bagaimana menghadapi penyakit ini. Dan kita tahu ya teman-teman, bahwasanya kadang penyakit itu muncul dari rasa khawatir kita. Sebagaimana yang kita tahu, Allah menguji kita tadi dengan ketakutan. Nah, dan banyak sekali cerita yang kita dapatkan bahwasanya pasien COVID itu mereka meninggal karena sesak di dada mereka itu mempengaruhi pikiran mereka. Mereka merasa tidak ada jalan pulang, udah pasti akan meninggal, tanpa ada keluarga menemani, sehingga membuat mereka itu merasa putus asa. Padahal putus asa adalah kata-kata yang paling diharamkan bagi seorang mukmin. Di sini saya sebutkan, Al-Quran itu adalah obat dan penguat. Nah, teman-teman perlu tahu, kenapa kita sangat mengagungkan Al-Quran. Dia memiliki banyak fungsi dalam lini kehidupan kita. Di antaranya, kita mendapatkan keberkahan, kemudian hidup kita menjadi mudah, kita sebagai keluarga Allah, dan dia juga sebagai obat dan penguat. Dan juga ada sebuah kisah ya, seorang bapak yang walaupun menjadi pasien COVID, tapi dia tetap tilawah Al-Quran, sehingga tak lama kemudian hasilnya negatif, jadi belum bisa sembuh. Dan teman-teman bisa tahu, di Palestina sana, mereka itu tidak hanya menghadapi goncangan dari segi mental ya, kayak kita kan sekarang lagi dugi nih, tapi mental. Mereka tidak hanya mental, tetapi juga fisik mereka yang dilukai oleh peluru-peluru tentara Zionis Israel tadi. Nah, dan mereka bagaimana mereka melewati rasa sakit dan pedih tadi itu dengan cara membaca Al-Quran. Makanya kalau misalnya teman-teman bisa pernah sesekali, kita bisa jadi pernah lapar, tapi makan dulu nih, tiba-tiba kita jadi kenyang gitu. Nah, itu tuh memang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran memberikan kita makan lewat bacaan Al-Quran kita tadi. Nah, jadi di sini ya teman-teman, saya pengen kita dari awal membangun visi yang jelas.
bagaimana kita bisa menghadapi Ramadan tadi. Dengan kita memahami bahwasanya Al-Quran adalah sumber kekuatan kita, sumber ruhiyah kita. Bayangkan jika misalnya kita menjadi orang sukses, luar biasa, motivator, pembicara, kemudian pejabat tinggi. Akan tetapi, apabila kita tidak memiliki Al-Quran, maka bisa dipastikan, laisa hunaka ruh, tidak ada padanya ruh yang ada pada jiwanya. Teman-teman bisa lihat, perbedaan kita sama orang-orang non-muslim apa? Yaitu Al-Quran. Mereka juga sukses, bayangkan seperti orang-orang Cina. Mereka punya banyak kekayaan, punya banyak bisnis yang bisa menjadi omset miliaran gitu ya. Nah, kita nggak punya itu tadi. Kalaupun misalnya kita bisa seperti mereka kaya, apa beda kita sama mereka? Yaitu ruh fi anfusina, ruh yang ada pada jiwa kita. Nah, sedari awal ini, saya menekankan tujuan kita ketika menghadapi Ramadan ini adalah mencapai ketakwaan dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak banget hadis yang menyatakan, teman-teman, kan min sha'imin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, falaysa lahu, dia tidak mendapatkan illa al-ju' wal atash, dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Nah, kan min qa'imin, betapa banyak dari orang-orang yang dia itu bangun tahajud, tarawih, akan tetapi laisa lahu illa at-ta'ab. Dia nggak mendapatkan sesuatu kecuali kelelahan fisik dan juga jiwanya. Itu mengapa? Karena dia menganggap dia hanya harus melakukan ibadah itu tadi, tanpa tahu bahwasanya ibadah tadi adalah pintu dia mencapai gelar ketakwaan tadi dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi, kira-kira Allah ridho nggak ya sama ibadah aku kali ini? Aku udah khatam 3 kali, aku udah tilawah 5 kali, maksudnya tuh udah banyak banget dalam sehari, udah 5 juz, 6 juz, 10 juz gitu kan. Akan tetapi bisa jadi ketika itu Allah tidak meridhoi ibadah kita. Allah memang memberikan kita izin supaya beribadah, akan tetapi karena niat kita yang salah atau karena kita memiliki ujub, takabur, sehingga itu tidak Allah ridhoi. Bayangkan betapa banyak amal kita sia-sia hanya karena kita tidak memperbaharui niat kita. Sehingga teman-teman, saya mengingatkan dan buat sharing bahwasanya kita mencapai Ramadan kali ini ya hanya tinggal 5 hari lagi itu kita masih punya kesempatan memperbaiki niat kita, bahwasanya kita beribadah bukan hanya mencapai jumlah khatam kita, bukan hanya mencapai jumlah hafalan kita, tetapi kita mencapai yang paling tinggi, yaitu tadi ketakwaan dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, ketika kita sadar bahwasanya aku beribadah karena untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa menjadi orang-orang yang terus maksimal. Kira-kira kayaknya Allah ridho nggak ya aku sekarang gitu. Allah kira-kira marah nggak ya aku seperti ini gitu. Dan juga bisa jadi kemungkinan nih, kita udah khatam, kita ngerasa amat. Oke, aku udah khatam nih 3 kali. Hari ini aku pengen sedikit malas-malasan gitu. Jadi pada hari itu, kita sedikit malas-malasan karena tadi target kita sudah tercapai, membuat kita menjadi hamba yang mungkin sedikit lalai dan ghafil, yang lengah gitu kan. Lengah dan dia sehingga hari itu dia tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang menguatkan kita, kenapa aku capek-capek ngaji? Kita harus ngerti kan, suaraku habis, tubuhku kelelahan, aku kecapean, gitu kan, dan aku puasa, nggak ada tenaga. Itu kenapa? Karena ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nggak apa-apa, ini kan peluang aku, diampuni dosa aku, kemudian juga aku pengen Allah kuatkan keimanan aku. Itu tadi ya. Jadi itu kayak ngeh, wah. Dan di antara salah satunya bagaimana mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadi ahlul Quran tadi, gitu ya. Nah, jadi emang teman-teman harus ngeh ya, kita itu beribadah not only about reciting Al-Quran, but also so many here, gitu ya. Banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan yang membuat kita tidak jemu beribadah pada saat Ramadan kali ini. Teman-teman, coba kita syukuri bahwa yang sekarang ini Allah kurung kita di rumah, for giving us time, ngasih kita waktu. This is time for you to beribadah kepada aku gitu, to pray for me and to zakah for me gitu. Jadi Allah tuh udah ngasih tuh ruang. Kamu selama ini sibuk dengan organisasi,
this the time for you for recovery gitu. Jadi bisa kita tuh kayak merecovery jiwa kita dengan di rumah aja gitu kan. Itu peluang besar. Nah, di antaranya memang para ulama itu mengkhususkan diri membaca Al-Qur'an pada saat Ramadan. Jadi memang di sini udah jelas ya ada pahala khatam Quran pada saat Ramadan. Nah, seperti contohnya itu kayak Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Akan tetapi ketika Ramadan itu mereka membaca Al-Quran, yaqra'ul Quran, wa yamassu mushafahum. Dan mereka juga menyentuh mushafnya. Jadi ternyata dalam sehari itu kalaupun kita udah hafal Quran, kita tetap disunahkan menyentuh Al-Quran, membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala karena pada itu tadi ada pengingat buat kita semua. Selanjutnya mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, teman-teman, apabila kalian udah kayak nggak bertenaga gitu ya, kecapean gitu, terus kayak surat habis nggak bisa ngaji gitu, silahkan lakukan amalan ini adalah istima'ul Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, ketika mendengarkan فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Jadi memang kalau misalnya kalian udah ngebaca Al-Quran, ada yang membaca Al-Quran, kita diam, jangan malah ngobrol gitu kan. Jangan sampai kita berpikir bahwasanya ibadah kita itu tadi hanya pada tilawah. Akan tetapi, mari kita tambah bahwasanya tadi menyimak membaca Al-Quran itu pahalanya sama dengan yang membaca Al-Quran. Nah, bagaimana menyimaknya bagaimana? Dengan menghayati dan juga zikrullah katsira. Juga niat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan orang baca Quran, oh yaudah, dia lagi beribadah, aku sekarang lagi ini deh. Justru ketika dia membaca Al-Quran, kita harus mepet sama dia, ikutin dengerin bacaan dia. Karena memang kadang kita nggak tersentuh sama bacaan kita, karena kita yang ngaji gitu ya, kita yang bersuara. Akan tetapi, ketika dengerin bacaan orang lain, kita ngerasa dapat siraman rohani. Nah, jadi itu memang butuh banyak cara-cara bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian juga memperbanyak doa, teman-teman. Gunakanlah momen ini saatnya menerbangkan semua doa-doa kita ke angkasa agar sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, mimpi-mimpi kalian menjadi orang-orang sukses, menjadi pebisnis yang sukses, menjadi orang yang luar biasa bagi keluarga, menjadi pembebas Palestina itu Allah kabulkan. Makanya la yuraddu du'a min sha'imin. Allah mengatakan tidak akan tertolak doa orang-orang yang puasa. Maka gunakanlah momen kita sebagai orang yang berpuasa dengan cara memperbanyak doa. Jadi kalau misalnya kita emang udah kayak lagi mager nih ngapa-ngapain gitu kan, memperbanyak doa itu bagus sekali gitu. Jadi jangan disia-siakan, terutama pada saat ba'dal asri ilal maghrib, semenjak dari pada asar menuju maghrib. Nah, begitu tadi ya. Dan juga ada sahur. Jadi sahur ini jangan disepelekan. Udah lah, yang penting aku puasa gitu. Nggak gitu loh. Allah menyampaikan ibadah itu tadi pasti ada tujuan dan nilainya masing-masing. Kalau sahur itu nggak penting dan nggak berpahala, buat apa di malah Allah sebutkan gitu. Dan juga pembeda kita sama orang-orang Yahudi tadi itu adalah sahur. Makanya memang sahur itu sangat disunahkan walau hanya bitamrin, dengan sebiji kurma. Jangan menganggap bahwasanya kurma itu makanan cemilan ya. Justru pada masa Rasulullah itu menjadi makanan utama. Dan kita mungkin bisa paham bahwasanya ada nilai pada kurma yang nggak dimiliki makanan-makanan yang lain. Gitu. Jadi tuh kalau misalnya yang udah pada beli kurma itu berarti udah persiapan banget ya. Nah, dan juga membantu orang lain. Jangan sampai lupa kita bahwasanya selain kita vertikal pada Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu horizontal. Lihat siapa yang membutuhkan kita. Kalau kalian ada orang-orang yang mempunyai penghasilan, everyday itu ya harus setidaknya gift gitu. Memberikan kepada orang, entah itu nasihat, atau transferan berapa gitu. Yang penting itu keistiqomahan ya. Karena Allah menyukai al-qalil wal daim. Allah menyukai hal yang sedikit tetapi dia terus berkelanjutan. Dan juga memperbanyak istighfar. Inilah saat yang tepat sekali teman-teman menurut saya pribadi. Kita memang harus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa tahun kita hidup, akan tetapi bisa jadi pada masa-masa itu Allah belum mengampuni kita. Jadi memang kita merasa deg-degan banget nih, ya Allah kira-kira aku sampai ya enggak ya ke Ramadan, masih 5 hari lagi nih aku sampai enggak ya ke Ramadan gitu. Dosa-dosaku belum engkau ampuni gara-gara saking bertumpuknya gitu. Jadi memang memperbanyak istighfar, karena memang tadi yang memperbanyak istighfar itu akan menguatkan kepekaan kita sama kecerdasan kita.
Nah, ini saya pengen sharing aja gitu. Bagaimana istighfar dan zikir itu bisa membantu kita banget. Jadi dulu itu mungkin teman-teman ada yang pernah denger ya, yang mungkin kenal sama saya gitu. Saya itu dulu misalnya pernah pada suatu kali pada besoknya itu Idul Adha. Nah, pergi itu dari pasar Minggu ke Pasar Rebo ya, yang di daerah Jakarta. Nah, itu tuh ada tempat flyover yang di sana itu tempat lalu lalangnya orang-orang gitu kan, kendaraan yang banyak sekali tuh jalurnya. Nah, saya tuh memang agak sedikit ceroboh ketika turun dari mobil, taruh HP di bagian belakang tas. Nah, itu tuh lupa di kedepanin tasnya. Udah gitu, pas saya jalan gitu, dan ketika lagi lampu merah, saya ngerasa, saya tuh amal surat gitu kan, karena udah sore, biasanya itu Adha. Terus amal surat, habis itu sambil zikir gitu, sambil tetap zikir. Kemudian, kalau kita zikir itu teman-teman ya, bukan menjadikan kita tuh orang-orang yang lalai, tapi menjadikan kita orang-orang yang malah ngeh sama kondisi sekitar. Nah, setelah itu saya ngerasa tas saya itu mulai meringan gitu, kok kayaknya ringan ya gitu, dan kayaknya ada yang ngambil HP saya gitu, laki-laki gitu. Saya otomatis memegang lengannya dan pegang tas saya. Oh, emang ternyata tas saya udah kebuka, ada resletingnya. Habis itu bilang gini, "Bang, abang ngambil HP saya ya?" gitu. "Apa mbak? Abang ngambil HP saya ya?" gitu. Dan saya tuh teriak gitu kan, karena kalau kita ketakutan itu pasti kita suaranya hilang gitu. Enggak gitu. Tapi saya yakin dia yang mengambil HP saya. Pada saat itu saya masih terus berzikir, karena memang saya perempuan gitu ya, orang terus dia ngelihatnya saya tuh dengan tatapan kayak agak menghina. Oh, nih berjilbab nih, kayaknya dia nggak punya kekuatan, nggak bisa bela diri, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya udah gitu akhirnya saya pegang tangannya, kondisi darurat, saya geledah tubuhnya tadi gitu. Dan teman-teman tahu, ketika tadi saya berusaha menyelamatkan diri saya dari pencopetan tadi, semua orang melihat, netizen melihat, tetapi tidak ada satupun yang menolong saya. Di situ saya merasa, ya Allah, aku tuh, padahal orang lihat kejahatan, tuh orang ngelihat banget kejahatan. Tapi kenapa nggak ada yang bantu aku sama sekali gitu kan? Dan ternyata setelah saya geledah, HP saya nggak ketemu, hilang. Kemudian tiba-tiba datang ilham, kalau HP saya nggak sama dia, pasti HP-nya itu bisa jadi dilempar di mana gitu, atau dia kasih orang lain. Terus saya mikir, kalau dikasih orang lain, ya udah, saya udah nggak ada rezeki saya akan. Tapi kalau dilempar, pasti masih di sekitar sini. Pada saat itu saya masih pegang tangannya. Dan saya cek, "Abang, kalau abang berani bohong, saya teriak nih bang," gitu kan. Dia mulai ketakutan, dan dia mengambil rokoknya, dan dia kayak masih berusaha menghina saya. Dan ternyata ketemu, HP saya itu dilempar ke sebuah kayak cerukan tanah, dan saya ambil, terus saya lepaskan, dia emang mengambil HP saya gitu ya. Terus saya teriak, "Bang, saya Idul Adha bang, jangan bikin dosa." Dan tiba-tiba ada seorang bapak yang menghampiri saya, "Mbak, tadi saya lihat tuh mbak, dia ngambil HP mbak," gitu. Saya pengen ngomong gini, pengen marah gitu. "Kalau melihat bantuin dong Pak," gitu. Tapi pada saat itu saya menyadari, kita itu nggak punya apa-apa selain pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan senjata kita tadi itu adalah zikir. Itu tadi ya. Bahkan kalaupun kita meninggal, kita nggak sempat baca tahlil, ketika kita berzikir, Allah ngasih kita tuh closingnya bagus nih, endingnya itu dia sedang berzikir, karena tiba-tiba ketabrak misalnya, tiba-tiba tenggelam, nggak sempat la ilaha illallah, dia sempat berzikir. Makanya emang ini adalah ibadah yang perlu kita terus rutinkan gitu ya. Nah, jadi di sini saya pengen ngajak teman-teman semuanya tuh, ibadahnya tadi tuh tawazun, seimbang. Kita sering sekali ngerasa bosan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita lupa ibadah kita sama manusia. Jadi itu memang, setelah aku tadi tahajud, duha, tilawah, sekarang the time for help our parents gitu ya. Waktunya buat membantu orang tua kita. Dan juga teman-teman tahu, kalau kita membantu saudara kita, it make you be more bright gitu. Bukan itu jadi orang-orang lebih berarti sekali gitu. Apalagi kalau misalnya memang bantu orang sekitar, tetangga kita, kemudian bantu orang-orang di Palestina supaya kecipratan berkah dari mereka. Bayangkan coba teman-teman, kita nih punya habis ngajar, habis ada bisnis, terus cuma 10% kita kasih ke mereka atau 2,5%. Kalau itu jadi makanan mereka, itu menjadi daging yang membuat mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika dia syahid, kita jadinya itu ada kontribusi tuh tadi hasil kerja kita. Betapa kita itu menabung pahala buat di akhirat nanti gitu ya. Nah, jadi memang bayangkan sekali teman-teman, Ramadan itu adalah it's a gift, sebuah
pemberian dan anugerah luar biasa. Maka kita dari awal perlu membuat strategi. Jangan sampai kalah baru di 10 hari pertama. Udah 10 hari pertama kecapean, sehingga lalai. Dan pun pada 10 hari terakhir itu udah malas-malasan, udah kayak nggak mencari lagi tuh malah Lailatul Qadarnya gitu kan, udah ngerasa, udah aku udah khatam 3 kali, kelar, tujuan kelar target aku gitu kan. Jadi memang mumpung kita belum masuk, kita semua sedang berlomba mencari-cari siapa yang paling banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi pribadi yang bertakwa, diampuni dosanya. Maka kita perlu sekali jaga semangat kita. Terus perbaharui semangat, ikuti kajian, kemudian perbaiki ketahanan fisik kita, sama hindari hal-hal yang melalaikan. Sebisa mungkin, terutama bagi ahlul Quran, harus siap meninggalkan misalnya musik. Karena memang nggak mungkin hal yang halal sama haram itu bisa gabung. Di sini saya nggak mengatakan musik itu haram, akan tetapi bisa melalaikan. Ketika bisa melalaikan, maka sebaiknya dia ditinggalkan, gitu ya. Nah, dan terus berdoa, menjadi orang-orang yang Allah terima pahala dan ampuni dosanya. We don't know, kita nggak tahu. Which pray gitu ya. Doa yang mana bikin kita tuh Allah ridhoi gitu. Berarti kita tuh hadir cuma buat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita udah beribadah dan kita di dunia ini, tapi kita nggak bisa mencapai misi sesungguhnya kita, pasti kita ngerasa jadi hamba yang gagal gitu kan. Makanya memang dan satu lagi teman-teman, saya pengen ngasih tahu doang, kalian harus memegang kuat Al-Quran yang kalian miliki. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu menjadi sebuah kunci kesuksesan kalian. Dan sebagaimana tadi, ini kisah terakhir saya ya, sebagai closing. Sebelumnya saya pengen sekali menjadi dokter gitu ya. Jadi kayaknya keren gitu. Setelah membantu orang lain, orang berarti banget. Akan tetapi saya tuh terinspirasi, kayaknya harus jadi ahlul Quran nih gitu. Nah, setelah jadi ahlul Quran, ternyata dengan menjadi ahlul Quran sebagai pijakan pertama, Allah membuka pintu-pintu kebahagiaan yang saya nggak sadari. Dengan begitu, ketika saya lagi ikut MTQ misalnya, saya tiba-tiba bikin buku gitu. Ini ada jadi aja gitu. Terus ketika saya udah terus memperbaharui diri untuk terus murojaah, tiba-tiba saya diundang menjadi juri di kedokteran UI gitu. Terus saya pas jadi juri, ya Allah, ternyata ini loh posisi mereka dulu saya inginkan sekali menjadi dokter, akan tetapi sekarang saya mau jadi juri mereka. Jadi dan juga sebuah nasihat Syekh Palestina ya. Teman-teman nanti kalau misalnya pengen dapat siraman dari Syekh Palestina, ada menyediakan syekh-syekh yang bisa memberikan kajian via online. Beliau bilang, "Laisa hunaka nasru illa bil Qur'an." Tidak ada satupun kemenangan kecuali dengan Al-Qur'an. Maka jadilah pribadi yang kuat dengan Al-Qur'annya. Karena dengan begitu orang-orang akan dengerin kita. Terus kita terus juga misalnya karena kita terus memperbaiki bacaan, jadi bagus tuh public speaking-nya. Terus juga kita jadinya punya banyak dalil, kita jadinya punya keoptimisan, sehingga Al-Quran sebagai penopang hidup kita tadi. Begitu ya. Saya pengen teman-teman menjadi be inspired gitu ya. Mudah-mudahan ini kata-kata nggak salah ya. Kalau kalian terinspirasi, you have to inspire others too gitu ya. Kalian juga harus segera menginspirasi orang lain. Karena everyone has their own capability. Setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing. Jadi jangan ngerasa aku tuh bukan siapa-siapa. Kita tuh udah jadi khalifah di muka bumi ini, maka kamu pasti berarti. Sekian dari saya. Kalau kecepatan, mohon maaf gitu ya, supaya ini sesuai dengan semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya tuh sampai merinding dengar ceritanya Mbak Rifda ini ya. Luar biasa ini. Tadi salah satu kisah yang menarik adalah waktu dicopet itu, ya, dengan zikir itu, masya Allah, benar-benar bisa membantu kita, ya. Maaf, tadi koneksinya agak sedikit terganggu. Ya teman-teman, kembali lagi ya tadi, masya Allah. Jadi dengan zikir itu kita semakin peka terhadap kondisi sekitar kita. Kita jadi lebih, bahkan 1 detik pun tidak terlewat oleh kita apa hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu, masya Allah. Dan tadi di kutipan terakhir, tidak ada satu kemenangan kecuali dengan Al-Quran. Nah, ini luar biasa banget, sesuai dengan
tadi juga tema sudah cerita juga, sekarang dikuatkan lagi oleh Mbak Rifda. Luar biasa. Terima kasih atas materinya Mbak, merinding asli. Dan teman-teman silakan, ini sesi pertama kita buka pertanyaan ya. Silakan boleh bertanya buat teman-teman yang tadi sudah berkesempatan bertanya, mungkin bisa. Oke. Silakan bertanya di kolom komentar. Itu ya. Monggo teman-teman. Kalau belum ada pertanyaan nih. Nih kita coba diskusi dulu aja deh sama Mbak Rifdanya nih, Mbak. Oke. Mbak pernah denger nggak Mbak, kisah-kisah gitu di Palestina yang luar biasa? Kalau aku boleh sharing nih Mbak, aku pernah dapat cerita dari salah satu ustadz di Malang ya. Beliau itu ustadz yang concern di kepeduliannya tentang Palestina. Dan beliau pernah cerita bahwasanya beliau pernah ke Palestina melalui terowongan dari Mesir itu ya. Dan beliau itu menariknya bertemu dengan seorang anak muda yang sedang menghafalkan Al-Quran. Dan ketika ditanya berapa waktu untuk menghafalkan Al-Quran, dia hanya menghafalkan Al-Quran dalam waktu 16 hari. Masya Allah, tadi luar biasa banget gitu. Hanya 16 hari bisa hafal Al-Quran dari awal sampai akhir. Itu, bisa kayak gitu ya. Wah, Masya Allah ya, kemuliaannya luar biasa orang ini. Orang Palestina. Orang Palestina. Iya. Iya ya. Sebenarnya di Indonesia juga ada orang yang kayak gitu di Indonesia. Oh, ada ya Pak ya? Ya, tapi bukan 16 hari sih, tapi 30 Quran. 30 hari. 30 Jadi hari. itu kalau teman-teman iya, kalau teman-teman dengar misalnya nih, ada tuh kayak Ustaz Dadan Mahyarudin 17 hari ya. Nah, beliau itu ternyata khatamnya 17 hari. Satu sih kayaknya kuncinya satu. Fokus. Ketika menghafal Quran, jangan sampai mikirin yang lain. Karena Quran tahu kita siapa yang sedang kita siapkan hati kita buat siapa gitu. Nah, mungkin kalau saya pikirin gini. Kita udah menghafal Quran nih, tapi mikirin tugas, mikirin yang lain-lain, sehingga jiwa kita aja belum ke sana, bagaimana hafalan kita ke sana gitu. Itu sih intinya ya. Makanya sebenarnya bagaimana Allah tadi tuh walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah tuh udah ngasih kemudahan, kan, tetapi penghalang dari diri kita tadi itu adalah hati kita yang belum sepenuhnya tadi buat Al-Qur'an. Dan juga banyak banget ya orang-orang Gaza itu masih kecil aja itu dia udah tahu visi misi hidupnya. Pertama dia menghafal Quran, kedua dia udah bersiap membebaskan Palestina. Jadi mungkin teman-teman, saya kalau ngasih ini ya, saya ngasih kayak sharing. Hal yang membuat kita terus bersemangat dan berenergi adalah cari visi yang sangat jauh sekali. Misalnya nih, kita itu pengen menjadi hamba yang bertakwa, yang Allah ridhoi. Di antaranya adalah menjadi influencer yang memberikan insight-insight yang luar biasa gitu kan. Jadi kayak dia menginspirasi, sharing sama orang lain. Karena dia tahu tadi achievement dia itu bukan menjadi influencer, akan tetapi menjadi orang yang Allah ridhoi. Nah, di antaranya itu ini tadi gitu sih. Jadi emang saya pribadi nih yang nemuin ya. Ternyata tuh saya juga menemukan banyak keajaiban dalam kehidupan saya semenjak saya tuh kayak fokus pada Al-Quran. Dan saya sampai sekarang tuh menemukan bahwasanya nggak ada lagi kesedihan di dunia ini kecuali kehilangan hafalan Quran. Ya Allah. Jadi tuh kayak saya pernah bikin buku gitu ya, ternyata tuh kayak ada sebuah kejadian truk yang ngebawa bukunya itu tuh kecelakaan sehingga buku itu rusak semuanya gitu kan, yang udah saya bayar gitu. Tapi tuh kayak pas ngeraba hati, oh biasa aja gitu. Jadi tuh kayak bikin sedih, oh ya udah hilang gitu. Jadi tuh kayak karena kita tuh udah tahu menempatkan di mana prioritas kehidupan kita gitu sih. Jadi kalau teman-teman ngerasa masih agak galau, itu mungkin masih belum kokoh visi misi hidupnya. Gitu ya. Oke Mbak, terima kasih. Luar biasa.
Huh. Ini Mbak ada pertanyaan nih dari Umer Atia. Jadi, Assalamualaikum Kak Rifda, bagaimana caranya mendawamkan murojaah Al-Quran? Itu gimana tuh Mbak? Ini ya, jadi tuh bisa nih, kalau misalnya ntar teman-teman juga nanya tips murojaah, tips menghafal, itu kan banyak banget tuh perkataan nanti, misalnya kayak gitu nih, saya mengantisipasi kalau nanya-nanya gimana tips murojaah menghafal Quran. Setidaknya satu yang paling penting, berikan waktu buat Al-Quran. Nah, itu tuh pun harus di timer. Jadi sebelumnya saya juga kayak, saya nih udah melalang buana nih nyari banyak nasihat sama guru-guru, gimana bisa murojaah, misalnya kayak sehari 2 juz, sehari 3 juz, sehari 5 juz gitu kan. Tapi saya menemukan setidaknya cara efektif itu adalah memberikan waktu kita. Kalau misalnya Ustadz Deden gitu ya, atau misalnya nih, coba berikan waktu 3 jam saja buat Al-Quran. Dari waktu yang kita miliki tadi, 24 jam, setidaknya 1/8-nya itu buat Al-Quran. Nah, caranya, kalau saya tuh biar fokus, biar saya tahu tuh saya tuh lagi bersama Al-Quran, saya pakai HP, bikin timer 3 jam. Udah tilawah sejuz, ternyata masih setengah jam yang saya lalui gitu. Wow, ternyata saya udah tilawah sejuz, kita baru setengah jam gitu kan. Oke, setelah itu saya murojaah 2 juz. Oh, masih sisa nih setengah jam lagi. Oke, kalau gitu saya tadabbur Al-Quran gitu. Jadi itu memang sebenarnya kalau lagi malas banget, nggak ada semangat, kondisi down banget, setidaknya kita komitmen sama waktu yang udah kita berikan. 3 jam bersama Al-Quran, nggak ada lagi alasan, harus sama Al-Quran 3 jam. Jadi kadang saya tuh ngecek tuh, saya mutaba'ah harian saya, kayaknya saya hari ini baru sekitar 1 jam, 50 menit, 54 menit sama Al-Quran. Besok harus ditingkatkan lagi. Oh, hari ini aku cuma 2 jam, 20 menit sama Al-Quran. Jadi tuh kayak ketahuan tuh capaian kita per hari. Karena memang bagaimanapun, yang kalau kita cari kelancaran hafalan itu masih bisa kembali hilang. Akan tetapi, kalau misalnya kita tadi mencari waktu tadi, kita bisa terus istiqomah bersama Al-Quran. Jadi teman-teman, jangan sampai kita mengira bahwasanya tujuan kita menjadi hafiz Quran. Karena itu adalah tujuan yang masih cukup rentan digoyahkan. Miliki tujuan sebagai hafal Quran, sehingga every time gitu, he always remind Al-Quran, dia keinget terus tuh Al-Quran gitu. Karena bisa jadi nih, kita hafal Quran, hafiz Quran. Bisa jadi pas satu hari, kita nggak baca Al-Quran, kita ngerasa aman. Justru orang-orang biasa yang mereka itu, ibu-ibu kita, mereka malah hafal Quran, baca Quran sehari 3 juz, terus bersama Al-Quran. Mereka yang terus menjadi ahlul Quran. Dan kalau saya pribadi, ketika saya sudah merasakan saya kurang murojaah, saya jadi ngerasa mual. Kayak udah tubuhnya tuh udah ngerasa nggak enak tuh. Jadi biar semuanya tuh hilang, murojaah Al-Quran sehingga terasa fit kembali. Maka salah satu ciri orang-orang yang jauh dari Al-Quran, tubuhnya bisa jadi lemah karena ruhiyahnya hilang, maka mesinnya, fisiknya itu juga ngerasa nggak berdaya. Jadi emang orang-orang yang misalnya dia berenergi tadi karena mungkin dia punya lampu di hatinya, yaitu Al-Quran tadi. Dan maksudnya tetap yakin bahwasanya kita tuh Allah tuh nggak akan menyia-nyiakan amalan kita, apalagi ketika kita berusaha membersamai Al-Quran, gitu ya, kepada Umair. Masya Allah, luar biasa. Jadi ya intinya gimana kita benar-benar bisa memprioritaskan hidup kita untuk Al-Quran, prioritas utama dibandingkan yang lain, ya gitu. Luar biasa, bahkan sampai 3 jam tadi loh ya, set timernya itu, Masya Allah ya. Kita harus benar-benar nyontoh nih guys, Mbak Rifda ini ya guys ya, pelan-pelan nih guys, pasti bisa nih. Oke, lanjut pertanyaan kedua nih Mbak. Oke, gimana Mbak? Intinya tuh jangan khawatir belum hafal, belum ini, tapi itu tinggal menunggu waktu. Cuman kita tuh kira-kira konsisten nggak, gitu aja sih. Iya, benar. Iya sih, seperti yang tadi dikatakan ya, milikilah impian untuk menjadi ahlul Quran. Jangan hanya sekedar hafid Quran, karena itu rentan nanti lebih berisiko ya. Dan itu benar banget. Makanya saya juga pernah dengar sebuah doa itu, Masya Allah, Allahumma ja'alna min ahlil Quran, alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Sempat ada itu sih Mbak, kadang pingin pertanyaan gitu, timbul pertanyaan. Bedanya apa gitu ahlu sama hafid gitu? Kenapa nggak Allahumma ini as'aluka hafidul Quran? Justru malah ahlu. Ini ya, aku kasih perumpamaan ya, misalnya ya, bedanya ya. Gini.
Mengetahuinya adalah gini. Misalnya nih, aku pemilik rumah gitu ya. Aku punya rumah yang luar biasa di puncak. Di puncak, habis itu bertingkat 3. Akan tetapi, aku jarang, namanya aku Hafizul Bait atau Rabbul Bait, aku pemilik rumah itu. Hafiz itu kan orang yang memiliki ya, atau yang menghafal Quran. Nah, kemudian ternyata yang tinggal di rumah itu tadi, pembantunya yang tadi nginap di kamarnya, pembantunya yang menggunakan segala fasilitasnya. Maka sebenarnya bisa dikatakan, yang memiliki rumah itu tadi adalah pembantunya, bukan tadi pemilik rumah aslinya. Jadi tuh, kalau kita memahami, justru yang bisa memanfaatkan terus berkeliaran di rumah itu, maka dia menjadi pemiliknya karena dia menguasai segala tempatnya. Akan tetapi, pemilik asli nggak pernah menyambanginya atau jarang sekali, cuma hanya sebagai titel doang, hafiz Quran doang, maka itu rumah itu kan dia nggak menikmatinya gitu loh. Iya. Jadi itu justru kayak gitu tadi sih, kalau misalnya sebuah pengibaratannya. Dan memang sih sebenarnya tadi ya kepada Umar ya emang butuh fokus. Yang pertama itu kita harus membangun azam. Karena kalau kita ragu-ragu sama Allah juga nggak akan ngasih bukti sama kita gitu. Jadi harus kuat dulu keimanannya bahwasanya kita tuh capek loh ngafal Quran. Spend waktu banget sih gitu. Tapi itu emangnya asal bersabar, sabar menjalaninya gitu ya. Teman-teman kalau kita punya waktu yang lebih banyak gitu ya, saya pengen nanti kapan-kapan cerita kalau saya sendiri pun juga mengalami banyak hal sulit ketika membersamai Al-Quran. Akan tetapi life must go on gitu ya. Terus semangat. Yang penting kita lakukan hal ini tuh berpahala dan juga nggak sia-sia. Masya Allah, luar biasa. Oke Mbak, siap-siap. Terima kasih atas saran-sarannya. Dan mungkin itu aja ya Mbak ya. Karena juga sesi pertanyaan sudah berakhir. Ini ada pertanyaan dari Nurdin Udin juga sebenarnya untuk Bang Tema sih ya. Tapi nanti mungkin akan diupayakan melalui grup saja. Dan memang sesi pertama tadi sudah berakhir. Dan memang ini sesi pertanyaan untuk pembicara kedua. Tapi juga sudah berakhir karena kebetulan sekarang sudah 9:30 ya. Artinya ini juga sudah sedikit melewati waktu yang sebenarnya sudah ditentukan. Tapi nggak masalah karena tadi ada kesalahan teknis gitu. Dari Mbak Rifda juga nggak masalah. Dari teman-teman juga Alhamdulillah masih semangat. Bahkan masih ada 42 partisipan hingga akhir sesi seperti ini. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Rifda atas semua hal yang telah diberikan tadi ya. Wah, daging semua ada Mbak. Ini Masya Allah, saya catat juga hal-hal penting tadi. Luar biasa ini. Semoga menjadi manfaat buat teman-teman ya, bisa diterapkan apa yang ilmu yang dibagikan sama Bang Tema tadi, sama Mbak Rifda tadi itu bisa teman-teman terapkan nih mulai dari Ramadan yang 5 hari lagi nih teman-teman. Jangan disia-siakan, itu setiap 10 harinya punya keutamaan ya teman-teman. Luar biasa. Terima kasih kembali untuk Mbak Rifda dan mohon maaf kalau saya ada kesalahan gitu ya Mbak ya. Ya, saya juga minta maaf. Ya, mungkin bisa closing statement aja Mbak langsung. Oh ya. Kalau saya pribadi ya. Teman-teman harus menyadari bahwasanya Al-Quran itu adalah warisan yang Allah berikan kepada kita. Bukan warisan ya, dari warisan dari Nabi Muhammad SAW. Itu tuh adalah banyak banget kegunaannya gitu ya. Fungsinya pengendali hidup kita. Jadi dan juga saya menggunakan satu ayat gitu ya dalam surat Toha, yang mana itu menjadi sebuah salah satu moto saya bagaimana saya harus terus berusaha bersama Al-Quran adalah, nanti silakan cari ya ayat berapa biar teman-teman searching tuh di Al-Qur'annya sendiri. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingatku, a'rada itu fa'il yang diartikan sengaja. Jadi itu bukan terlalaikan, tapi dia memang menyengajakan diri berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka aku jadikan bagi hidupnya kacau balau. Maka tuh ngerasa nggak sih kalau kita sama Al-Quran kita tuh lebih teratur. Kalau sama nggak ada Al-Quran kita tuh jadinya lebih kayak mudah galau, nggak jelas, amanah nggak tertunaikan gitu kan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan Allah bilang akan kami kumpulkan dia dalam keadaan buta.
Terus dia nanya, ini sebenarnya refers to orang-orang kafir. Akan tetapi menjadi ayat tadabbur bagi kita. Qala rabbi lima hajatani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalik. Jadi tuh kenapa aku bisa buta? Padahal kan dulu aku tuh bisa melihat. Atas ke ayatuna tanasi taha. Kamu itu sudah datang padamu Al-Quran, ayat-ayat kami. Tapi kamu sengaja melupakannya. Maka pada hari ini juga kamu akan dilupakan. Ya Allah teman-teman, kita terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang Allah lupakan. Kalau sebut namanya nanti pada mahsyar. Jadi memang insya Allah selagi masih Allah berikan kita nafas, maka masih memiliki kesempatan terus memperbaiki diri kita. Semangat selalu. Allah with you. Allah with you. Siap. Baik, Mbak. Sudah ya, Mbak ya? Sekian ya dari saya. Closing ya. Saya langsung ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nunggu loh, Mbak. Dikirain masih ada lagi. Ternyata sudah ya. Masya udah Allah. sih. Pokoknya kayaknya kebanyakan ya konsepnya. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Alhamdulillah ini jadi insight baru buat teman-teman semua. Kayak tadi salah satu di surat Toha ya, nanti bisa teman-teman kasih cari di Al-Qur'an nih. Ayat keberapa kira-kira? Ini ayatnya luar biasa menohok sih kalau menurut saya ya. Benar-benar nyerang gitu ke hati kita. Biar kita bisa muhasabah teman-teman gitu. Nah, mungkin itu juga closing statement tadi juga mengakhiri sesi kongko asik kita pada malam hari ini teman-teman. Dan saya pribadi selaku moderator dan mewakili teman-teman panitia ingin memohon maaf kepada teman-teman kalau misalkan tadi ya ada kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan mulai dari proses pendaftaran hingga sekarang ya kami mohon maaf. Terima kasih atas atensi yang luar biasa. Closing dari saya mungkin cukup saya closing dengan salah satu surat di Al-Quran ya. Dan ini suratnya pendek teman-teman, cuman 3 ayat, tapi benar-benar dalam sekali maknanya. Ya untuk menambahi dari Bang Tema dan Mbak Rifda tadi, jadi kita akan menuju ke surat Al-Asr. Ya. Ayatnya ada 3, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu. Ya. Bismillah, semoga ini menjadi pengingat bagi saya sendiri utamanya dan juga teman-teman ya. Kita diingatkan dengan surat Al-Asr. Demi waktu Allah bersumpah dengan waktu, saking pentingnya waktu ini. Kemudian di ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kalau kita berhenti di sini teman-teman, sebenarnya kalau ini titik ya, sebenarnya kita ini hidup untuk apa gitu. Kalau kita hidup cuman untuk merugi. Ya kan jelas di ayatnya. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kalau titik di sini, kita ini rugi teman-teman. Mau ngapain aja kita rugi. Tapi kemudian Allah sebutkan. Di ayat ketiganya Allah lengkapkan itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh dan orang yang menasehati tentang kebenaran dan orang yang menasehati tentang kesabaran. Nah, teman-teman, di sini juga ada yang perlu diperhatikan. Di situ dikatakan wa tawassau bil haqq, menasehati tentang kebenaran. Tidak hanya kebaikan ya, teman-teman. Karena apa yang baik itu belum tentu benar. Dan lihat konjungsi yang Allah gunakan di ayat ini. Allah menggunakan wa, ya, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Allah gunakan konjungsi dan. Sekarang kita aja deh, analogi sederhananya. Ketika kita disuruh milih, kamu mau susu dan air putih. Itu berarti ketika kita milih susu, kita akan dapat air putih juga. Gitu kan? Kalau kita tidak milih salah satu di antaranya, kita tidak akan dapat keduanya.
Berbeda dengan kamu mau pilih susu atau air putih. Kalau kita pilih air putih, susu tidak perlu. Sehingga teman-teman, kalau kita nggak mau rugi teman-teman hidup di dunia ini, perhatikan ayat ketiga. Jadilah orang yang beriman, beramal soleh, menasehati tentang kebenaran, dan menasehati tentang kesabaran. Yuk, apa yang kita dapatkan malam hari ini nih dari Bang Tema, dari Bang Rifda, dari teman-teman yang lain juga, dari pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi, apa yang teman-teman dapatkan, yuk itu jadikan supaya kita semakin bertambah keimanan kita terhadap Al-Quran, terhadap Islam, kemudian sehingga menambah amal solih kita, terutama nih kita mau menyongsong bulan Ramadan ini nih, ya kita harus tambah amal solih kita, yang kemudian apa yang telah disampaikan tadi kita juga nih, bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk ikut gabung dalam Kongko Asik ini, yuk kita beritahu kepada mereka, berikan mereka nasihat tentang kebenaran Al-Quran ini seperti apa. Ya, dan teman-teman ketika melihat teman kalian ada yang futur, ada yang gak semangat, atau udah kehilangan arah kehidupan, yuk kita bantu mereka dengan menasihati mereka dengan kesabaran. Kita bantu menasihati agar mereka kembali ke dalam Al-Quran. Nah, itu mungkin kata-kata terakhir dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dan kesalahan-kesalahan teknis lainnya. Terima kasih atas atensi dan waktu yang telah kalian gunakan malam hari ini untuk mengikuti acara ini. Dan semoga di acara Kongko yang ketiga nanti itu bisa semakin baik. Dan teman-teman, sedikit pengumuman ya, kita juga punya dari Aspal itu ada program Kenceleng ya. Jadi program Kenceleng ini setiap hari kita menyisihkan receh kita ya sekitar 500 sampai 1.000 rupiah. Kita kumpulkan dalam waktu 1 bulan, kemudian nanti setelah 1 bulan baru dikumpulkan secara kolektif ke Aspal. Nah, itu salah satu program kami, program Kenceleng. Jadi teman-teman kumpulkan uang tadi, terus kemudian diberikan ke Aspal dan insya Allah akan didonasikan ke Palestina untuk kemudian membantu mereka di sana gitu. Ya, karena sesuai dengan namanya Aspal, Assalamualaikum Palestina, ya kami di sini memiliki program-program kepedulian kepada Palestina melalui Adara. Nanti jadi dilewatkan Adara ya, setelah dari Aspal ya, karena kami anak Adara akan melalui Aspal terlebih dahulu, kemudian nanti dari Aspal menuju Adara, kemudian nanti akan dikumpulkan lalu disalurkan ke Palestina. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita memang di sini kerjasama ya sama Adara. Adara Relief itu juga nanti bisa di follow IG-nya ya teman-teman. Adara Relief sama aspal.idn. Nah, itu IG kita. Nah, jadi Adara Relief ini adalah salah satu komunitas ya yang isinya banyak ibu-ibu, wanita-wanita, remaja muslimah gitu ya, yang peduli dengan kondisi di Palestina. Dan ini salah satu komunitas peduli Palestina terbesar di Indonesia. Dan Aspal itu merupakan anak dari Adara yang dicetuskan oleh beberapa teman-teman dari Solo, dan kita membuat komunitas ini bermaksud untuk skalanya nasional. Dan emang target kami adalah menggayat anak-anak muda, ya anak-anak muda yang peduli juga dengan Palestina. Kita pingin yuk kita sampaikan kabar Palestina itu dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang gembira kepada pemuda-pemuda lain di Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, nah ini sedikit koreksi ya. Jadi Adara itu NGO ya, non-government organization ya, bukan komunitas. Maaf banget. Tadi ada kesalahan dikit. Kalau dari Aspal itu kita komunitas, kalau Adara itu NGO, jadi non-government organization. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya, kita lanjutkan di grup. Dan sedikit pengumuman, ini kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Tadi saya awal bilang kan ya, 37 partisipan ini udah banyak yang keluar, sayang banget. Nah jadi teman-teman yang masih ada di ini silakan diperhatikan, kita ada challenge teman-teman ya, ada challenge juga dari Aspal.
kepada teman-teman silakan nanti buat resume-nya dari materi yang telah disampaikan dari awal sampai akhir tadi. Kemudian nanti di story, kemudian tag IG-nya Adara Relief, tag IG-nya aspal.idn. Nah, nanti dan peraturan lainnya akan coba saya sampaikan juga di grup Kongko Aspal ya, di grup Kongko Asik Aspal. Nah, challenge-nya membuat resume itu tadi nanti di story dan batas waktunya 24 jam dari jam 10 malam ini. Silakan nanti dibuat resume-nya, di tag IG kita dan nanti buat 3 resume terbaik nih ya. 3 resume terbaik ya. 3 loh guys, 3 guys ya, 3. Kalian nanti akan diberikan hadiah langsung oleh Aspal IDN. Kayak gitu teman-teman. Ya, hadiahnya apa? Wah, itu masih misteri, nggak seru kalau udah dibocorkan di sini gitu. Ya, teman-teman. Pokoknya ikutin aja challenge-nya biar seru. Nah, nanti akan diumumkan teknisnya seperti apa di grup. Kita lanjutkan di grup setelah ini selesai gitu ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan berkali-kali terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri acara ini hingga akhir sesi. Dan barakallahu fikum, akhir kata dari saya, ada udang di balik batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.